Kira-kira berapa lama Ki waktu yang lo butuhin buat rendering ini? Satu frame-nya itu saya catat ada 15 sampai 30 detik satu frame-nya. Kalau pakai cycles yang mana itu full path tracing atau bisa bagian malam yang badai mungkin sampai 30 menit lah buat ngerender lah, karena volumetric itu berat banget. Dunia pernah setenang ini, tapi dunia juga pernah sekacau ini. Nah, kalau misalnya kalian kepo sama proses fullnya, kalian bisa langsung ke YouTube-nya Rifki, ya, Rifki Studio. Di sana bakalan dijelasin. Kalau di sini berharap dijelasin full, nggak mungkin kayaknya. Kita short length video gitu. Jadi ke YouTube channelnya Rifki, oke? Halo filmmakers, welcome to Donet Films. Jadi gua tuh baru-baru ini kenal seseorang yang jago banget, namanya Rifki. Nama IG-nya Rifki Studio gitu ya. Jadi kita kolaborasi, pengen bikin video yang simpel-simpel aja sih. Kayak misalnya tentang corona gitu ya, tapi dengan format yang emang kita sukain gitu. Kebetulan Rifki ini jago di bidang 3D gitu ya, di bagian visual effect. Dan gue sendiri memang tertarik untuk visual effect, tapi skill gue untuk visual effect yang nggak sejago Rifki. Akhirnya kita bikin video sih, yang mungkin menurut Rifki simpel gitu, menurut gue nggak sama sekali, itu susah banget. Dan gue bayar gitu, nominalnya berapa, nggak gede gitu, tapi at least lo tau lah kalau misalnya ada orang berkembang di Indonesia, semurah-murahnya lo harus bayar sih. Jangan cuma ngajak kolaborasi gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar orangnya semangat juga gitu. Tapi jangan, ya kalau misalnya ya semampu lo lah gitu, tapi jangan sadis juga gitu ya, oke? Dan Rifki ini kelarnya cepet banget gitu. Kita juga mungkin akan dengar dari Rifki juga gitu, prosesnya apa aja yang dipakai buat bikin CGI atau visual effect secanggih ini gitu. Oke, yang pertama adalah cari referensinya. Nah, kira-kira cari referensi ini maksudnya apa, Ki? Coba lu jelasin. Oke, terima kasih Bang Anjas. Nah, tahap pertama dalam membuat CGI environment itu adalah kita mencari referensi. Ya, mencari referensi ini apa maksudnya? Jadi kita mencari look, bagaimana environment ini seperti apa gitu. Nah, kebetulan di videonya Bang Anjas dan video saya sebelumnya itu adalah looknya adalah medieval atau abad pertengahan. Nah, oleh karena itu saya mencarilah abad pertengahan itu bentuknya seperti apa sih, bangunannya kayak gimana sih. Nah, referensi ini bisa kalian cari seperti di film, di Google, ataupun di games. Kebetulan ini saya carinya di games, namanya games The Witcher 3. Mungkin kalian pernah main games The Witcher 3. Saya pernah main di sini, panas banget laptopnya. Nah, setelah referensi udah dikumpulkan, biasanya itu saya taruh di dalam satu software, namanya software PureRef. Nah, software PureRef ini adalah software yang dikhususkan untuk menaruh seluruh referensi yang ada ke dalam software itu. Kita bisa lihat di layar di sini, kita bisa zoom, bisa panning dengan mudah ya. Karena memang fungsi untuk mencari referensi gitu. Kenapa pentingnya referensi itu? Kenapa referensi itu begitu penting? Karena kita nggak bisa mengandalkan otak kita gitu. Oh, medieval kayaknya bentuknya kayak gini ya. Ya mungkin kalau kalian udah jago gitu kan, udah sering lihat medieval atau hal yang ingin kalian lihat gitu, mungkin kalian nggak perlu referensi. Tapi referensi itu membantu kalian dalam membuat sebuah look dalam environment-nya gitu. Nggak hanya environment, tapi segala macam hal yang ingin kalian buat. Referensi itu adalah hal yang penting. Gitu, oke. Nah, terus emang kebetulan konsepnya juga pas sih, jadi jangan maksa gitu loh. Gue juga ngelihat apa yang udah dibuat sama Rifki. Referensi gue sebenarnya videonya Rifki yang ini, tapi gue bikin kayaknya ini perlu ada skripnya gitu, biar cocok gitu juga. Akhirnya konsepnya adalah badai pasti berlalu. Lalu yang kedua adalah tracking. Jadi sebenarnya gue itu shoot disuruh Rifki gerak gitu, tapi karena takut kalau track point gue jelek gitu ya, jadi ya udah Ki, lo yang gerakin movementnya gitu. Oke, jadi gimana prosesnya, Ki? Nah, ya terima kasih. Nah, tracking sendiri adalah proses di mana si komputer ini berusaha menganalisa gerakan kamera atau objek sehingga ketika kita memasukkan efek di dalamnya, efeknya itu jangan mengambang dan tetap berada di tempat yang kita inginkan. Nah, itu tracking. Kembali lagi ke video. Nah, untuk video yang Bang Anjas kebetulan kamera memang saya disuruh bilang tolong digerakin gitu kan. Kenapa alasannya? Kalau misalnya kalian lihat di video saya sebelumnya yang original itu kameranya gerak. Nah, alasannya adalah saya udah buat 3D
Ya kan saya udah buat modeling rumahnya, udah modeling pohonnya segala macam, pagar gitu. Kalau kameranya diem, itu kayak sayang aja gitu kan, nggak terlalu kelihatan. Akhirnya saya memutuskan buat kameranya gerak deh gitu. Meskipun ada bagian yang keluar dari green screen dan saya suruh rotoscoping manual, but ya that's okay man. Harus totalitas lah. Nah, untuk Bang Anja sendiri, jadi gerakan kameranya itu dibuat di software 3D, namun ada limitasinya, yaitu tidak bisa sampai benar-benar kiri atau ke kanan gitu ya, karena kalau kita terlalu miring atau terlalu kameranya terlalu geser banget, itu bakal jadi gepeng gambarnya, jadi punya limitasi gitu ya. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini tuh videonya itu cuman kayak gerakan kamera dari kanan kiri ya enggak, atau yang ini kameranya track out, sudah pohon jatuh, wih. Nah kayak gitu, kita nggak bisa ke kanan langsung, kiri langsung, karena bakal gepeng gambarnya, begitu ya. Gitu. Oke. Yang selanjutnya adalah modeling. Nah, ini modeling gimana, Ki? Nah, jadi modeling itu ketika kita sudah mengumpulkan referensinya ya di PureRef ya. Nah, kita mulai modeling gitu. Jadi biasanya kita kalau misalnya modeling itu kita mulai dari gambaran besarnya, kita base-nya dulu, bentuk rumah kayak gimana, baru kita tambahin detail-detailnya kayak tambahin kayu, tambahin pintu, tambahin jendela gitu kan. Nah, yang harus diperhatikan adalah kita harus size atau measurement-nya itu sesuai dengan dunia nyata. Maksud saya gini, pintu itu tingginya berapa? Misal 2 meter. Kita buat pintunya 2 meter. Kenapa? Karena ketika kita masukin orang di dalamnya, jangan sampai pintu itu kegedean atau pintu kekecilan. Makanya ketika saya dikasih Bang Anjas, tolong buatin gue video dong. Oke, saya minta ini, tinggi Bang Anjas berapa? Kata dia 170. Oke. Jadi saya buat dummy dengan tinggi 170 cm dan saya pasin orangnya 170 cm. Jadi gambarnya itu nggak kegedean, nggak kekecilan. Harus presisi karena ini adalah poin penting supaya mendapatkan hasil yang realistis gitu ya, dari segi measurement atau ukuran seperti itu. Nah, setelah modeling selesai, kita udah naruh detail semuanya, kita masuk ke dalam tahap shading. Nah, shading di sini adalah proses di mana kita mengasih tahu software nih bagaimana material itu berinteraksi dengan cahaya. Contoh, di shot itu ada kayu. Nah, kayu itu seperti apa? Apakah kayu cahaya nembus ataukah dia reflektif gitu kan? Kan nggak mungkin juga kayu sereflektif kaca atau sereflektif besi. Nah, terus ada daun di sana. Apakah daunnya itu nembus cahaya atau tidak gitu. Jadi kita ngasih tahu software bagaimana material itu bertindak di dunia nyata. Itu adalah proses shading. Oke, next adalah lightingnya. Nah, ini butuh kemampuan khusus nih. Ini Rifki jago juga nih. Ini emang harus pas gitu ya biar pencahayaannya bagus gitu ya. Gue dari brief juga udah dibilang gitu. Nanti spotlight atau keylightnya dari kanan, dari pojok atas gitu. Biar pas. Oke, lighting. Nah, lighting ini adalah bagian yang paling saya suka. Ya, meskipun sekarang lightingnya seadanya gitu kan, dipakai lampu belajar gitu kan. Nah, oke. Jadi lighting di sini adalah suatu hal yang krusial, suatu hal yang penting. Lighting pada footage dengan lighting di CG itu diusahakan sama gitu. Makanya tadi saya bilang tolong dong nanti key light-nya di bagian sebelah kanan ya. Soalnya nanti lightingnya saya usahakan dari sebelah kanan gitu, karena ada cahaya matahari di sebelah situ. Nah, kalau untuk video saya itu lightingnya nggak ada karena saya nggak punya lighting di situ. Jadi flat cahayanya. Kalau videonya Bang Anjas ada lightingnya, jadi lumayan bagus lah gitu kan. Nah, jadi sebagus apapun model yang kalian buat, sedetail apapun model yang kalian buat, kalau lightingnya jelek, ya jelek hasilnya gitu kan. Ini perbandingan, ini nggak pakai lighting yang ya lighting asal taruh aja, dan ini yang kita pakai lighting. Bisa lihat perbedaannya, rendernya bagusan mana, ya kan? Nah, seperti contoh di shot ini juga, lihat ini ada cahaya biru yang mana itu mensimulasikan cahaya bulan gitu kan. Terus ada lampu dari dalam rumah gitu kan. Atau mungkin yang shot yang ini kita bisa ngelihat ada bayangan pohon di sana, karena pada dasarnya di dunia nyata itu cahaya nggak langsung direct langsung ke kita, ada berbagai macam obstacle gitu, rintangan gitu. Nah, itu akan memberikan light texture namanya. Begitu ya. Jadi minimal kalian belajar 3 point light lah. Pasti kalian insya Allah basicnya bisa, kesemuanya juga bisa. Itu soal lighting. Lalu selanjutnya adalah rendering. Oh, Mampus loh.
Mampus. Santai, santai. Kira-kira berapa lama Ki waktu yang lo butuhin buat rendering ini? Oke, ngomong-ngomong soal rendering ya, untuk video yang tadi itu dirender menggunakan Eevee di software Blender. Jadi kalau misalnya tanya bang, pakai software apa bang? Software Blender. Notnya di mana bang? Blender.org. Gratis apa enggak bang? Gratis. Jadi terus saja blender.org. Ya, namanya Blender ya, bukan Blender kayak ini. Kayak kedua Blender ini mau yang mainstream atau yang gila? Blender software, kalian cari aja di Google ya, blender.org gitu. Nah, saya menggunakan tadi balik lagi menggunakan render engine Eevee yang mana itu real time rendering ya. Ini biasanya metode rendering ini digunakan di game-game ya. Makanya bisa di-play secara real time dan di-render secara cepat. Berapa lama renderingnya? Satu frame-nya itu saya catat ada 15 sampai 30 detik satu frame-nya ya. Itu kalau pakai Eevee. Kalau pakai Cycles yang mana itu full path tracing atau mungkin kalian kenalnya ray tracing ya. Nah, itu butuh satu frame-nya itu 15 menit sampai 20 menit lah. Atau misalnya bagian malam yang badai mungkin sampai 30 menit lah buat ngerender lah. Karena volumetric itu berat banget. Di laptop ini ya. Di laptop ini. Jadi semoga kedepannya dapat laptop yang lebih bagus, bisa render lebih bagus lagi dan dapat menghasilkan karya yang lebih bagus lagi. Ya, gitu. Itu soal rendering. Nah, itu dia proses-proses yang kita lakukan. Dan ya sebagian besar di sini adalah karyanya Rifki ya. Terima kasih juga buat Rifki yang udah bikin video ini. Keren banget gitu ya. Gua senang banget ada orang-orang Indonesia yang sekeren ini gitu. Gua yakin nih beberapa tahun ke depan lo mungkin udah nggak bisa lagi diajak kolaborasi dengan harga semurah ini gitu ya. Ya, nggak gitu juga kali-kali ya. Ya, lo pasti udah akan duduk di supervisor visual effect film apa entah gitu ya. Amin. Tapi gue yakin masa depan lo nggak akan bingung sih. Amin. Oke, good job Ki, sukses terus buat lo. Thank you. Dan thank you banget udah bantuin ini. Thank you juga bang. Teman-teman kalau kalian ada yang mau mentahannya, filenya ada di description. Deskripsi. Yeah. Coba deh, kalau misalnya kalian bisa edit yang kayak Rifki, tapi untuk kalian gue nggak bayar ya. Jadi, ya buat latihan lah, lumayan, ya nggak sih? Ya betul. Oke guys, itu aja dari gue. Thank you for watching and always Out of the box.